Ya, selamat siang untuk kita semua. Di siang hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu olahraga akuatik. Nah, mungkin teman-teman bertanya, mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengenal apa itu olahraga akuatik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu olahraga akuatik. Nah, hal-hal yang perlu dibahas dan diambil dari berbagai sumber. Yang pertama itu kita akan membahas apa itu akuatik. Nah, olahraga akuatik adalah jenis olahraga yang dilakukan dalam di dalam atau di atas udara, baik dalam kolam renang maupun di bawah kolam renang. Nah, olahraga akuatik jenis olahraga yang dilakukan di dalam atau di atas udara, baik di kolam renang, sungai, danau maupun laut. Olahraga akuatik mencakup berbagai disiplin ilmu seperti renang, loncat indah, polo air, renang artistik, selancar, dan menyelam. Olahraga akuatik dapat bersifat kompetitif maupun rekreasi, serta memiliki banyak manfaat bagi setiap manusia. Nah, di beberapa ajang tentang olahraga akuatik, banyak juga diselenggarakan kompetisi-kompetisi yang mungkin internasional dan mungkin sudah mencapai ke luar negeri dan mungkin di setiap daerah pun udah ada tentang apa itu olahraga akuatik. Nah, mungkin untuk soal yang pertama mungkin sudah terjawab apa itu akuatik. Nah, selanjutnya yang kedua jenis-jenis olahraga akuatik. Nah, olahraga akuatik itu mungkin banyak orang mengenal itu olahraga berenang. Namun, akuatik itu mencapai beberapa cabang olahraga renang yang salah satunya berenang, loncat indah, renang artistik, dan polo udara, selam, dan balap perahu, dan juga selancar. Di berbagai daerah juga terdapat banyak banyak olahraga akuatik seperti berenang salah satunya. Mungkin di setiap daerah kita menjumpai banyak orang yang mengikuti lomba berenang agar mendapat pengalaman yang lebih baik. Mungkin di setiap di pertandingan berenang itu bersamaan dengan ada juga perlombaan loncat indah. Biasanya setiap olahraga renang pasti ada olahraga loncat indah. Biasanya ini berbarengan. Nah, kalau mungkin teman-teman bertanya-tanya, apakah ada kompetisi lomba menyelam? Mungkin di daerah lain mungkin ada, tapi kalau kebanyakan orang olahraga pertandingan menyelam itu tidak ada. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih. Tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, kita lanjutkan yang ketiga, manfaat olahraga akuatik. Manfaat olahraga akuatik itu banyak. Salah satunya meningkat kebugaran kardiovaskular dan pernapasan. Yang kedua, memperkuat otot kaku tubuh. Yang ketiga, meminimalkan risiko cedera karena tekanan udara mengurangi beban pada sendi. Yang keempat, menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Nah, mungkin olahraga berenang cocok untuk orang yang mengidap kaku dalam tulang
terutama pada orang tua. Dan orang tua juga diharuskan berenang sekali seminggu maupun 2 kali seminggu agar peredaran darah mereka tidak kaku dan bisa menjalani aktivitas mereka dengan baik tanpa ada keluhan sakit apapun, dan juga bisa mengurangi stres karena beban pikiran, pekerjaan, dan lainnya. Nah, yang keempat itu ada teknik dan peraturan. Teknik dan peraturan dalam olahraga akuatik itu banyak. Salah satunya, hmm, yang pertama itu kita bahas teknik gaya bebas. Gerakan tangan bergantian dengan tendangan kaki, napas diambil ke samping. Nah, mungkin gaya bebas ini dapat dilakukan untuk bagi pemula yang berenang. Nah, aturan dalam akuatik itu juga banyak. Salah satunya tidak boleh menyentuh kolam dasar saat lomba. Yang kedua, start dilakukan dari blok start kecuali untuk gaya punggung yang dimulai dengan dalam air. Nah, di setiap kolam renang itu pasti mempunyai papan atau sejenis semen untuk tumpuan untuk kita melompat ke kolam renang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita melompat, kita tidak boleh menyentuh bagian dasar kolam renang. Itu bisa bila terlihat wasit bisa didiskualifikasi dan tidak boleh mengikuti perlombaan. Nah, yang ketiga itu harus menyentuh dinding saat berputar dan selesai. Nah, pada saat kita sampai di ujung kolam renang, kita harus menyentuh dinding yang di ujung dan kemudian berbalik arah ke belakang dan menyentuh kembali dinding yang kita mulai start tadi. Nah, itu mungkin sedikit teknik dan peraturannya. Kita lanjut yang kelima, peralatan yang digunakan. Nah, peralatan yang digunakan cukup cukup bisa dibilang dapat mudah dijumpai. Hmm, Salah satunya itu ketika kita ingin menyelam, kita harus mempunyai gas oksigen, selang oksigen, dan kacamata berenang. Karena kalau kita tidak menggunakan kacamata berenang, kita tidak bisa menikmati keindahan alam yang berada dalam air. Nah, begitu juga dengan gas oksigen. Gas oksigen sangat penting karena itu yang membantu kita bernapas di dalam air agar kita bisa menikmati juga keindahan yang ada di dalam laut. Nah, itu mungkin banyak orang kalau berenang di kolam renang biasa tidak menggunakan pakaian renang, tetapi ketika mengikuti perlombaan em, atau perlombaan berenang harus diwajibkan memakai pakaian berenang. Nah, yang selanjutnya itu ada hmm, peran olahraga akuatik dalam kompetisi. Nah, dapat dijumpai dari beberapa daerah seperti yang saya jelaskan tadi. Ada juga olimpiade untuk akuatik. Semua cabang olahraga akuatik dipertandingkan di situ. Nah, yang kedua, kejuaraan dunia akuatik. Kejuaraan dunia FINA atau ajang sebesar bagi olahraga akuatik yang terbesar bagi olahraga akuatik. Nah, yang selanjutnya itu Piala Dunia Polo Air. Kompetisi tingkat dunia dalam polo air, kompetisi tingkat dunia dalam polo udara. Nah, yang selanjutnya itu ada kejuaraan selancar dunia atau disingkat WSL. Turnamen utama bagi atlet selancar profesional. Turnamen utama bagi atlet profesional juga harus memiliki keahlian yang cukup besar karena di selancar itu kita
melewati berbagai ombak yang tinggi, eh, angin yang kencang. Jadi kalau contohnya datang ombak menyerang kita, kita harus tahu gimana menyelamatkan diri kita agar tidak tenggelam gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang tentang apa itu olahraga akuatik. Mungkin teman-teman yang mungkin kurang jelas bisa mencari dari referensi lain. Nah, saya eh, mengambil referensi dari berbagai sumber. Nah, salah satunya itu ada jurnal dari universitas atau disingkat UNES. Nah, saya baca-baca dari situ, lebih sedikitnya bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Ada juga jurnal yang terdapat dalam UBB. Nah, ada juga jurnal Sinta dari Kemendikbud, jurnal tentang ilmu perairan atau aquatic science, pemanfaatan pupuk organik cair juga, limbah ikan patin dan segala lah yang ditemui dalam untuk meningkatkan perairan gitu. Jadi sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas teman-teman yang telah menonton video saya. Mungkin ada yang kurang jelas atau tidak jelas, bisa teman-teman cari dari referensi lain. Saya ucapkan terima kasih.